Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maulana al-karim hadina ila siratal mustaqim ja'alana min ummati habibihi wa mustafah dhil maqamil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah شهادة نرجى بها إلى دار النعيم وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ذي المقام الفخيم. اللهم أدم صلواتك وأزكى تسليماتك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin hadirat wabil khusus Ketua DKM Al-Muhajirin Bapak Hasan Basri, Ketua Yayasan Haji Hari Takariyadi, Ustadz Khair, Ustadz Mukhlis, Ustadz Ahmad Fatani, BPD Bojongkulur Haji Yayat S, Ketua BKM Bojongkulur Ustadz Syukur Slamet, DMI Bojongkulur Ustadz Zulkarnain, Ketua Ummahat Hajjah Pujiarti, Ketua Irama Al-Muhajirin Wahyu Hardiansah, dan guru kita Ad-Dai Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Abdullah bin Alwi Al-Kaf, matta'anallahu wa iyyakum bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, diberikan kita keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya ngaung. Jadi aminnya enggak kedengeran. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit zahir dan batin. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, rezeki yang makmur, yang wasi', yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu dikumpulkan di dunia, di akhirat, di alam barzah, di alam mahsyar, di hari kiamat bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita disatukan di dalam panji Rasulullah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Permintaan yang kita panjatkan tadi permintaan yang sangat luar biasa, tapi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selamat dunia akhirat, dikabulkan semua hajat kita, dan kita ingin juga bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Karena perjumpaan di dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang beriman bisa menatap wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengan kehadiran sosok baginda Rasulullah secara jasad dan ruh, tapi umatnya tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa berjumpa dengan Rasulullah dengan ruhaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan umatnya, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah wa inna syaitana la yatamathalu bi. Sungguhnya orang yang melihatku di dalam tidurnya, dia akan melihatku di dalam alam sadarnya, di dalam waktu dia terjaga. Karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Man ra'ani faqad ra'ani haqqan. Siapa orang yang melihatku, maka dia sungguh melihatku dengan sebenar-benarnya. Ini
pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kenikmatan dari yang ada yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya kenikmatan duniawi, tapi mengungguli, melebihi daripada kenikmatan di akhirat. Kalau kita mau tanya satu persatu, apa sih nikmat akhirat? Nikmat di alam barzah, nikmat di hari kiamat, nikmat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kalah dengan nikmat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya itu diciptakan dari cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah ciptakan surga, tidak Allah ciptakan neraka, tidak Allah ciptakan dunia dan isi-isinya. Semuanya berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjumpaan dengan Rasulullah mempunyai kadar yang luar biasa. Kalau para sahabat Rasulullah mempunyai keunggulan, mereka berjumpa dengan Rasulullah dengan jasadiahnya dan ruhaniyahnya, sehingga para ulama mengatakan yang terkecil, yang terendah, kalaupun dianggapnya terendah, dari sahabatnya Rasulullah mengungguli, melebihi semua para aulia, bahkan yang terbesar di antara mereka. Pembesar aulia Allah tidak akan bisa mencapai derajatnya yang terkecil dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin kaum mukminin di masanya, luar biasa keadilan, kemakmuran di masa beliau, kaum muslimin, kaum muslimat, bahkan binatang-binatang sudah dipersediakan daripada makanan-makanannya yang jenis sama dengan kucing, makannya disediakan. Yang lebih besar lagi disediakan seperti anjing dan sepertinya disediakan. Yang terbesar seperti onta disediakan makanan dan minumannya. Bahkan burung-burung disediakan makanan-makanan di setiap atap-atap masjid. Untuk apa? Menjaga kemakmuran semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di masanya. Ketika beliau ditanya bagaimana kedudukan para sahabatnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, la ghubar fi rijli khayli Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Debu yang berada di kaki kudanya Muawiyah itu lebih agung daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini mengajarkan kedudukan yang luar biasa yang didapati oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menatap Rasulullah langsung, duduk dengan Rasulullah langsung, berdialog dengan Rasulullah langsung, menghadapi selama kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang luar biasa di antara mereka, al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dikhususkan dengan kabar gembira dari Rasulullah bahwa mereka penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang mendapat keunggulan-keunggulan dari perjuangan bersama dengan Rasulullah, ashabu Badr, ashabu Uhud, ashabu Hunain, ashabu Bai'atur Ridwan, punya kedudukan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mendapati bagaimana sepak terjangnya Rasulullah secara langsung. Tapi kita umat yang udah di penghujung zaman, Rasulullah katakan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, wa ba'daha mulukun adud, wa ba'daha jababirah. Rasulullah katakan sebaik-baiknya qarn, masa, abad adalah abadku, kata Rasulullah. Kemudian yang berikutnya ya abadnya para sahabatnya Rasulullah, kemudian yang berikutnya abadnya para tabi'in. Kemudian terjadi
kekuasaan yang saling menggigit, kata Rasulullah. Kerajaan-kerajaan. Kemudian terjadi setelah kerajaan bulaidah. Kekuasaan dipimpin dengan pemerintahan di setiap negeri-negeri yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Jababirah. Kita sudah di penghujung nih. Udah bagian kerajaan udah habis, kita ada di masa negeri-negeri. Nanti semuanya menyatu lagi di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan wala yatimmanna hadzal amr hatta la yabqa baitu syajarin wala madarin wala hajarin illa adkhalahu Allahu dini bi'izzi azizin aw bidhilli dhalil. Rasulullah katakan sungguh akan Allah sempurnakan urusan agamaku, kata Rasulullah, sampai tidak tersisa di muka dunia rumah yang terbuat dari bebatuan, rumah yang terbuat dari tanah, rumah yang terbuat dari pelepah, rumah yang terbuat dari jerami, melainkan Allah masukkan agamaku dengan kemuliaan atau dengan terhina, tanpa diperangi atau diperangin, akan masuk. Dan terbukti, walau kita dengar tadi dari protokol kita, udah ketua DKM kita udah 2 tahun nih nggak ngadain maulid, betul? Gara-gara pandemi, rasa takut yang berlebihan, akhirnya kita di stop ngadain apapun, bahkan masjid aja dijarang-jarangin, masjid ya jarak-jarakin, sholat susah, segalanya susah. Tapi subhanallah, 2 tahun ditekan, dibuka maulid meledaknya luar biasa, kayak balon ditekan sampai, kalau kita bilang sampai mambles, terbangnya apa? Baliknya tuh jelepat, kata orang Betawi, jelepatnya kenceng banget. Ini udah bukan bulan maulid ini, udah Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, mau Jumat ini masih di mana-mana maulid. Saya hampir gempor kadang-kadang. Kalau maulid 4 tempat, 3 tempat, pulang jam 1:30, bini udah tidur lagi, pagi udah kemana-mana lagi, gerak lagi. Subhanallah, ini maulid luar biasa. Di tempat-tempat masjid-masjid, musola-musola, rumah-rumah, kantor-kantor, instansi-instansi pemerintahan, jalan-jalan ramai dengan maulidnya Rasulullah SAW. Ini kerinduan gak bisa dibayar. Ini kecintaan yang diungkapkan walaupun kita gak seperti para sahabatnya Nabi yang berjuang dengan pedang, yang berjuang dengan Rasulullah mati-matian. Tapi ibarat kata yang kecil pun ini mempunyai nilai yang luar biasa di akhir zaman. Karena peradaban di akhir zaman beda dengan masa-masa sebelumnya. Ukuran orang-orang akhir zaman gak seperti orang-orang sebelumnya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, innakum fi zamanin man amila minkum bi'ushrin min hadzal din lahalaktum wa sayati zaman ala ummati man amila minhum bi'ushrin min hadzal din lanajah. Rasulullah katakan, kalian ini para sahabatku di zaman, kalau kalian mengamalkan 1/10 dari urusan agamaku, niscaya kalian akan binasa. Tapi akan datang masa di umatku yang mengamalkan mereka 10% dari agamaku ini, mereka akan selamat. Saking Rasulullah tahu fitnahnya luar biasa, godaannya luar biasa, ujiannya begitu hebat. Di akhir zaman ini gak seperti zaman-zaman terdahulu. Fitnahnya kita luar biasa, sudah gak bisa diungkap dengan kata-kata. Yang mungkarat, yang maksiat, yang terang-terangan, yang lumrah, yang familiar, yang udah biasa berbuat, bukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Gosip, tiap hari ibu-ibu sama kita dah. Entertainmentnya, sinetronnya, yang ngajarin gak ada yang beres. Film-filmnya. Kalau dulu ya nggak lama-lama lah, kalau kita bilang masa orang-orang tua kita yang masih dapetin kita ini, paling TV hitam putih. Udah bangga banget tuh kalau kampung ada TV hitam putih.
Udah luar biasa orang punya TV, naik ke TV berwarna. Sekarang di dalam kantongnya dia bisa bawa sumber masalah, sumber fitnah, sumber hoax, sumber segalanya. Bisa dilihat macam-macam di dalamnya. Handphone kita punya, anak-anak kita punya. Hancur semuanya peradaban manusia gara-gara masalah satu ini. Memang teknologi kita nggak boleh pandang sebelah mata. Ada manfaatnya, tapi luar biasa pengaruh fitnahnya juga dahsyat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, sata'ti ala ummati fitan wa ma ba'daha asyad. Akan datang masa di umatku fitnah-fitnah yang berikutnya lebih dahsyat, yang berikutnya lebih dahsyat. Fitnah kalau hanya masalah yang terjadi antara kelompok dengan kelompok atau pribadi dengan pribadi, kecil masalahnya. Ini fitnah meluas, mungkin satu kampung, mungkin satu kota, mungkin satu negeri diadu dengan berbagai macam hoak-hoak, media-media yang punya kepentingan-kepentingan di belakang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita nggak punya untuk mengkanternya, luar biasa. Maka cara mengkanter yang baik, kita makmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah katakan, hanyalah orang-orang yang menghidupkan, memakmurkan masjid-masjid, orang-orang yang beriman kepada Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini patokan dua ini kelihatannya kecil, ternyata luar biasa. Yang membedakan kita dengan umat-umat di luar kita, sebagian mereka nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan hari akhir. Walaupun kitab samawi yang diajarkan dari Taurat, Zabur, Injil mengajarkan kepercayaan beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, tapi ada di luar mereka orang-orang musyrikin, orang-orang mulhidin, orang-orang ateis, orang-orang komunis yang nggak percaya, liberalis, sekularis dan segalanya yang mengikuti jejak mereka, yang nggak percaya adanya hari akhir, nggak percaya adanya Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala tekankan, yang memakmurkan masjid-masjid Allah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya adanya akhirat. Kalau dia nggak beriman dengan Allah, kalau dia nggak percaya akhirat, nggak mungkin akan makmur masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat satu lagi kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dia mendirikan salat, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah. Dan dia tidak ada rasa takutnya kecuali kepada Allah. Ini yang hilang ini. Sehingga kita berbuat dosa kecil besar biasa-biasa aja. Familiar, seolah-olah itu dosa dengan kita yang lengket banget. Dah Rasulullah SAW memberikan pujian kepada seorang sahabatnya yang mendapat bisyarah dari Rasulullah, dia penghuni surga, Suhaib Ar-Rumi. Ni'mal abdu Suhaib, law lam yakhafillah lam ya'sih. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik hamba Allah Suhaib. Kenapa Suhaib itu kata Rasulullah SAW? Law lam yakhafillah lam ya'sih. Kalau dia nggak punya rasa takut kepada Allah, dia nggak bakal bermaksiat. Udah tingkatannya bukan hanya sekedar takut siksa Allah, takut neraka Allah, takut musibah, takut ujian. Nggak ada di pikirannya itu. Kalaupun tidak ada sama sekali peringatan dari Allah, dia nggak bakal maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya dengan Allah. Luar biasa dia. Kalaupun tidak ada neraka, nggak diciptain sorga, dia tetap beribadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Sayyidatna Rabi'atul Adawiyah. Kalau Allah nggak ciptakan sorga,
Allah nggak ciptakan neraka, bukankah Allah patut disembah, wajib disembah? Patut disembah, wajib kita sembah. Karena Dia menciptakan kita. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kenapa kita berani bermaksiat kepadanya? Makanya Imam Syafi'i mengatakan, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu bait syairnya, ta'sil ilaha wa tudhira hubbahu hadza la'amri fil qiyasi badi'u in kana hubbuka sadigan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Sayyidina Syafi'i, engkau bermaksiat sedangkan engkau bilang engkau tampakkan dirimu cinta kepada Allah, ini kiasnya kias aneh katanya. Hadza al-amri fil qiyasi badi'u. Ini kias aneh sekali. Kita cinta, orang yang kita cinta kita tamparin. Kita belepotin dengan kotoran. Kita sakitin dia. Bilang aneh cinta dengan dia. Begitu ya? Begitu cinta. Ini aneh kata Imam Syafi'i. Engkau ngaku cinta Allah, cinta Rasul, engkau bermaksiat kepada Allah, engkau bermaksiat kepada Rasul. Ini kias sungguh aneh. In kana hubbuka sadigan, kalau cintamu benar, la ata'tahu, engkau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya pecinta kepada yang dia cintai taat, ngikut aja. Karena kecintaannya. Dia tahu tuh Suhaib bagaimana dia harus bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap kepada Rasulullah. Kalaupun semuanya nggak ada, begitu juga Rabi'atul Adawiyah. Kalaupun semuanya nggak ada, itu semuanya nggak diciptain sorga, nggak ada peringatan neraka, nggak ada siksa Allah, nggak ada yang didatangin oleh Allah dari segala musibah, ujian, bala, cobaan, nggak ada semuanya. Tetap dia takut dengan Allah luar biasa karena cintanya kepada Allah yang begitu hebat. Ini ciri orang-orang yang memakmurkan masjid. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Takutnya hanya dia takut kalau dijauhin sama Allah. Sehingga Al-Imam bin Alwan mengatakan, Ya Rabbi mahma 'adzabtani bi'adzabin fala tu'adzibni bitulil hijab. Wahai Tuhanku, bagaimanapun engkau siksa aku, jangan siksa aku dengan panjangnya masa aku tidak berjumpa di hijab olehmu. Karena orang-orang yang di masjid, orang-orang yang masuk ke rumah Allah, Sa'id bin al-Musayyib mengatakan, Man jalasa fil masjidi faka'annama yujalisu rabbah fahaqqan alaihi kulla khair. Fala yahiggu lahu illa khair. Siapa orang yang duduk di dalam rumah Allah masjid, seolah-olah dia sedang duduk bersama Tuhannya. La ilaha illallah. Maka orang dulu tentrem. Ada segala apapun masalah, masuk ke masjid damai hatinya. Dia rasakan tuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke rumah Allah penuh dengan kesantunan, penuh dengan etika yang baik, dengan adab yang baik, akhlak yang baik. Dia tahu sedang menghadap dengan siapa dia. Dulu Imam Ali Zainal Abidin kalau ingin sholat, ketika dia berwudu pingsan. Ketika dia berwudu pingsan. Orang-orang membangunkan dia, ya Imam, kenapa engkau setiap berwudu engkau pingsan? Dia mengatakan, wahai kawan-kawanku, apakah kalian enggak tahu akan dengan siapa akan ku berhadap? Aku akan berhadapan dengan siapa ketika sholat. Ini rasa takut yang luar biasa ini yang hilang di dalam diri kita. Sehingga kita masuk sholat, keluar sholat, masuk masjid, keluar masjid, enggak ada kekuatan cahaya yang membuat kita takutnya bertambah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hilang ini rasa takut dengan kebiasaan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dosa-dosa yang familiar kita biasakan di dalam diri kita. Hilang itu cahaya takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa kelihatan bekasnya? Apa? Masjid kosong.
Karena Allah nggak izinkan Allah Subhanahu wa taala yang memakmurkan masjidnya kecuali orang-orang yang punya kualitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu bangun malamnya luar biasa, tadarusan Qur'annya luar biasa, zikirnya begitu hebat. Di dalam masjid tangisan-tangisan sujud yang begitu panjang. Luar biasa. Talgahum umudal maharibi guwaman fa akrim lillahi bisujudi ruk'i. Engkau dapati mereka itu seperti mihrab-mihrab, tiang mihrab. Dia lagi diri salat sama Allah Subhanahu wa taala, ruku dengan Allah panjang, sujud dengan Allah panjang. Wahai selegara nih, kalau sembahyangnya dibagi-bagi, hada lailatul sujud fasajad. Ini malam sujud. Hada lailatul ruku faraka. Ini malam untuk ruku, panjangin rukunya. Hada lailatul qiyam, ini malam aku panjangin berdiriku dengan Allah, panjangin bacaan-bacaannya di dalam salat. Luar biasa mereka. Habib Abdurrahman bin Ali al-Mashhur, sahib Bughyatul Mustarsyidin, pengarang kitab namanya Bughyah al-Mustarsyidin yang menjadi rujukan orang-orang ulama-ulama Hadramut. Itu kalau sembahyang sejadahnya bisa diperes, kata anak-anaknya, aneh kalau peres sejadah abah aneh mungkin setengah ember isinya dari air matanya. Hilang ya akhi. Ini wahai saudaraku, wahai saudariku yang hilang dari diri kita. Kita nggak merasakan adanya Allah di dalam diri kita. Yang adanya pikiran-pikiran selain Allah akhirnya rusak. Man wajadallah wajada kulla syai' wa man fatahu kulla syai'. Siapa orang yang dapatkan di dalam dirinya Allah, dia tahu bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rizkinya, Allah yang mengatur kehidupannya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya, Allah yang akan memperhitungkannya, Allah yang akan menyelamatkannya. Kalau dia fahamin itu, dengan dia lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada langit-langitnya, ada hamparan buminya, ada pepohonannya, ada binatang-binatangnya, itu akan bertambah rasa cintanya luar biasa dengan Allah. Belum dia nikmatin itu nikmatnya Allah, baru dia pandang, baru dia lihat doang. Bagaimana kalau Allah sediakan fasilitasnya sampai dia bisa makan, dia sehat badannya, dia nikmatin semua nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ini bertambah rasa dahsyat cintanya dengan Allah. Tanpa segala macam apapun Allah berikan dia, nggak diberhentiin dengan satu dosa, nggak diberhentiin dengan satu maksiat, masih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesempatan yang luar biasa. Ini yang harus kita benahi diri kita. Apa rasa takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah janjikan orang yang mendirikan salat, dia membayar zakat, dia enggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Pasti mereka Allah jadikan asa. Di dalam ayat-ayat Al-Quran biasanya mudah-mudahan, tapi kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu kepastian, kata para ulama. Pasti mereka Allah akan jadikan contoh-contoh teladan di dalam hidayatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia dapat hidayah, tapi orang melihat dia dapat hidayah karena dia. Orang dekat dia dapat hidayah karena dia. Orang duduk dengan dia dapat hidayah karena dia. Makanya para ulama dulu mengatakan man jalasa muflihan aflah wa man lam yajlis muflihan fa kaifa yuflih. Orang yang duduk dengan orang-orang yang beruntung di sisi Allah, dia akan diberikan keberuntungan oleh Allah. Pasti dapatin keberuntungannya. Makanya Imam Hasan al-Basri tadi mengatakan dua aja kiatnya untuk dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjidnya Allah, rumahnya Allah. Kemudian duduk dengan orang-orang saleh. Siapa orang yang enggak duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana dia mau beruntung? Orang-orang dulu spesialisasi mereka mendidik anaknya dengan orang-orang yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyari guru bukan sembarangan, bukan hanya nyari. Ini peradaban yang diganti. Dulu orang-orang salaf kita
kaum salihin, aulia, mugarrabin, para tabi'in, para sahabat, nggak ada yang kenal gelar. Nyari ilmu hanya untuk mendapatkan gelar, nggak ada di dalam otak mereka itu. Nggak ada namanya tingkatan-tingkatan di dalam keilmuan. Karena bagi mereka ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang mendekatkan dirinya dengan Allah, ilmu yang menambahkan rasa takutnya dengan Allah. Kata Imam Al-Ghazali, al-ilmu nafi' alladhi yaziduka khaufan lillah wa qurban fillah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah dan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka cari, karena Rasulullah mengatakan al-ilmu ilman, ilmun 'ala lisan fadzalika hujjatullahi 'ala ibadihi wa ilmun fil qalbi fadzalika huwal ilmun nafi'. Ilmu ada dua kata Rasulullah. Ada yang di atas lidah, gampang ngomongnya, gampang ceramahnya, gampang nasihatinnya, perilakunya brengsek. Enggak ada yang ngikutin ilmunya. Enggak ada ambil hidayah dari ilmunya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bertambah di sisi Allah kecuali kejauhan. Dijauhin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu, fadzalika hujjatullahi ala ibadih. Yang ilmu hanya keluar dari lisan doang, itu akan menjadi bumerang bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Na'udzubillah. Bahkan awal man yu'adzab finnar alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Orang yang pertama kali disiksa oleh Allah di alam api neraka, seorang yang berilmu tapi Allah enggak berikan manfaat dengan ilmunya. Bukan teori. Kalau teori banyak ditulis oleh orang, tapi orang enggak bertambah takutnya sama Allah, enggak bertambah dekatnya sama Allah. Makin jauh dia makin cari dalil-dalil untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mencari fasilitas duniawi, mencari jabatan duniawi, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita. Allah jauhkan seluruh keluarga kita. Allah jauhkan keturunan kita dari ilmu-ilmu yang enggak dibawa memanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kedua, ilmun fil qalb. Ilmu yang ada di dalam hati seorang hamba. Berbekas ilmunya di dalam hatinya, bertambah cahayanya, bertambah keislamannya, bertambah keimanannya, bertambah ihsannya dengan Allah, bertambah yakinnya dengan Allah, bertambah ma'rifatnya dengan Allah, karena ilmunya membawa sanubarinya hidup dengan Allah, ruhaninya hidup dengan Allah, hatinya hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat mulia yang dihiasi, dikosongin dari sifat-sifat yang jelek, sehingga dia digelar orang-orang dengan nama sufi. Orang yang bersih jiwanya, orang yang suci hatinya. Karena dia bersihkan dari kotoran-kotoran penyakit dengan ilmu yang dia dapat. Dia tahu bagaimana mengobati itu penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, yang merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hiasin dirinya dengan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pantas untuk dijadikan orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadi orang-orang yang tadi ketika dipandang orang dapat hidayah dengan pandangannya. Ketika dia berbicara orang dapat hidayah dengan pembicaraannya. Ketika orang duduk bersama mereka orang dapat hidayah dengan duduk bersama merekanya. Ini luar biasa. Ini yang kita cari di dalam kehidupan kita. Ilmu bukan hanya sekedar teori. Ilmu bukan hanya sekedar gelar. Kalau gelar itu dari zamannya Mustafa Tartug, Turki, yang berubah sistem keilmuan dengan peradaban bangsa-bangsa. PBB membuat sistem untuk orang bagaimana dengan ilmunya dapat ijazah, dapat gelar. Setelah gelar, pikirannya gimana dapat kerjaan. Setelah dapat kerjaan, bagaimana dia dapat gaji dari kerjaannya.
Sehingga manusia dirubah pikirannya yang dulunya ilmu membawanya kepada Allah, ilmu mengenalkannya kepada Allah, ilmu mendekatkannya kepada Allah, pikirannya dunia yang harus dicecar. Habis waktunya berpuluh-puluh tahun hanya mencecar dunia, mencari jabatan dunia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, innama fitnatu ummatil mal wal jah. Hanyalah fitnah umatku itu harta dan jabatan. Ini yang dirubah. Ini sistem bukan sistemnya Rasul. Ini bukan sistemnya kenabian. Ini bukan ajarannya Allah, bukan manhajnya Allah, tapi manhaj orang-orang yang di luar jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ya'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Allah katakan, sungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka bersenang-senang dengan duniawinya, makan sebagaimana makan binatang-binatang ternak. Tempat kembalinya neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqin fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa dengan Allah fi jannatin wa nahar, di dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang Allah sediakan kenikmatannya di alam surgawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Mereka ditempatkan di tempat-tempat orang-orang yang bersungguh-sungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di sisi raja sang penguasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dicari, ini harus kita cari dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bukan hanya takut dengan kehidupan dunia, sakit, bala, musibah, hanya sifatnya dunia. Kalau dunia siapapun fitnah bisa menjalaninya, yang kafir, yang mukmin akan dapat. Yang soleh, yang bukan soleh, yang nabi, yang rasul dapat. Kalau ujian dunia paling berat rasul, paling berat nabi. Paling berat ujiannya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nasi adzan al-anbiya, thumma alladhina yaluna, thumma alladhina yaluna. Orang yang paling berat ujiannya, gangguannya para nabi, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Nabi siddiqin setelahnya, syuhada setelahnya, sholihin setelahnya. Itu paling berat mereka. Orang kafir juga dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Walanudhigannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Kami akan rasakan mereka siksa kami di dunia yang kecil, kata Allah, yang ringan, sebelum azab kami yang besar nanti mereka rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan kepada kami. Orang-orang kafir mana tadi yang saya bilang? Kalau dia nggak berjalan di atas jalan kitab samawi, mereka nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan akhirat. Nggak ada harapan di dalam dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan kepada kami. Waradu bil hayatid dunya. Mereka senang dengan kehidupan duniawinya. Bagi mereka dunia setelah itu nggak ada apa-apa. Udah. Kita akan jadi debu, kita akan jadi tanah seperti orang-orang tua kita. Sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin. Sepertiga dari golongan di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, ashabus shimal. Orang-orang neraka yang bagian kiri, mereka masuk diterima amal ibadahnya dengan tangan kirinya. Mereka mengatakan, yaquluna a inna lamab'utsuna tullatun minal awwalina wa tullatun minal akhirin fa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhullin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-'infil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban inna lamab'utsun.
Apakah kami kalau masuk ke dalam kubur, bukankah kami jadi tanah dan kami tidak akan dibangkitkan lagi? Awa abaunal awwalun, bukankah begitu orang-orang tua kami? Orang-orang tua kami yang terdahulu yang masuk tanah udah selesai. Itu orang-orang ashabus shimal, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, innal awwalina wal akhirina la majmu'un ila miqati yaumin ma'lum. Katakan kepada mereka yang pertama kuciptakan sampai yang terakhir akan kukumpulkan di waktu yang telah kutentukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kepercayaan kita bahwa ada hari akhirat. Awal manzilin min manazilil akhirah al-qabr. Faman salima minha naja wa man lam yaslam minha fama ba'daha asyad wa ma ba'daha asyad. Ini anak takut kena api nanti. Rasulullah katakan awal tempat daripada transit akhirat kuburan. Siapa yang selamat di kuburannya, maka yang setelahnya dia aman selamat. Tapi yang enggak selamat di alam kuburannya, ditanya mungkar nakir, mendapat seksaan Allah, mendapat fitnah-fitnah kubur, maka yang setelahnya lebih dahsyat, setelahnya lebih dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Maka kita siapin diri kita ini untuk kita menjadi orang-orang yang punya rasa takut dengan Allah dan kita mengharap ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita punya itu? Ikutin baginda Rasulullah SAW. Tidak diadakan maulid, tidak diadakan namanya event-event Islam, kecuali ingin mengenalkan diri kita dengan Allah, mengenalkan diri kita melalui Rasulullah SAW. Karena nggak ada yang bisa kenalin manusia kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya para guru-guru kita menjadi para kekasih Allah, pintunya Rasulullah SAW. Nggak ada yang kenal Islam, nggak ada yang kenal iman, nggak ada yang kenal Quran, nggak ada yang kenal hadis, nggak ada yang kenal segalanya dari ajaran Allah kecuali pintunya Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita mengenalkan anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita dengan Rasulullah kalau kita nggak pernah hadir di tempat dibacakannya maulid Rasulullah. Walaupun saya sering kali mengatakan kalau ada event maulid, kalau ada peringatan maulid, kalau ada yang baca maulid, hendaknya bawa terjemahan maulidnya. Kenapa? Itu bakal meresap, bakal lebih nempel, bakal lebih enak. Kita paham apa yang kita baca. Jangan hanya sekedar gendangan-gendangan doang, kita lantunan-lantunan walaupun bagus. Udah baik nih ulama ngumpulin umat seperti ini. Karena wadah-wadah seperti ini kata para ulama, ini kadang-kadang lebih baik dengan ibadah-ibadah mahdhah kita. Ibadah-ibadah murni kita. Ijtima'un nas fil majalis khairun min ibadatihim. Ba'dul majalis punya kekuatan yang luar biasa. Sebagian majlis-majlis mempunyai kadar yang luar biasa di hadapan Allah dan Rasulnya. Dia bisa mencapai orang-orang yang hebat kepada Allah dengan sesaat dia hadir di dalam majlis. Berubah totalitas ibadahnya, kualitas dirinya ketika dia hadir di dalam majlis. Maka nggak bisa disepelekan, nggak bisa kita anggap remeh. Hadir di dalam perkumpulan-perkumpulan zikrullah, perkumpulan sholawat kepada Nabi, perkumpulan baca sejarah Nabi. Ini yang dibikin oleh ulama untuk orang-orang akhir zaman. Kenapa? Orang akhir zaman nggak bisa diandelin banyak-banyak zikir. Nggak ada yang puluhan ribu, nggak ada yang ratusan ribu, nggak ada yang sejuta, nggak ada yang jutaan. Mau bacaan zikir apapun, apalagi sholawat kepada Nabi SAW. Sulit bagi mereka. Orang dulu perempuannya aja terbiasa sehari 15.000 di waktu pagi, malam 15.000. Itu perempuannya. Orang-orang dulu tuh punya kualitas begitu. Sekarang ibu-ibu tanya coba. Boro-boro 1.000, 100 saja ibu-ibu sehari udah cakep banget. Jangan ibu-ibunya, laki-lakinya deh. Kalau laki-lakinya dulu 100.000, minimal 25.000 selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Diajarin murid-muridnya, anak-anaknya untuk terbiasa itu mengumandangkan selawat kepada Rasulullah. Ini kita udah di akhir zaman. Media-media ngalahin semua ajaran-ajaran orang-orang terdahulu. Sehingga dibikin wadahnya oleh umat Rasulullah, para ulama-ulama besar. Bagaimana nih agar umat Rasulullah enggak terpisah dengan kelompok-kelompok yang terdahulu, yang mereka ahlu zikir, yang mereka ahlu sholah ala Nabi.
Dibikin wadahnya. Ada namanya istighathahan, ada yang namanya tahlilan, ada yang namanya maulidan, ada yang namanya rajaban, ada yang namanya sya'banan, ada yang namanya ramadanan. Ini apa? Ngumpulin umat. Kenapa? Karena dengan perkumpulan umat, orang baca 1 kali sholawat dihitung dengan jumlah yang hadir. Ini masuk di dalam dalil kata Imam Sakhawi, man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, dikumandangin oleh pemimpin maulid, Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad, kita semua berseru ya Rabbi sholli ala Muhammad. Semuanya dapat pahala, bukan 1 kali, tapi sejumlah orang-orang yang hadir bersama kita. Begitu juga zikir-zikir yang lain kata ulama-ulama kita. Nah, ini wadahnya dibuat. Dan tempat yang paling hebat, tempat yang paling mulia ya rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidak berkumpul kelompok dari umatku di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah turunkan sakinah. Allah liputi dirinya dengan kasih sayang. Allah kelilingin mereka dengan para malaikat. Dan yang lebih besar lagi, Allah sebut mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ih. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Di dalam hadis yang sahih Imam Muslim riwayat Abu Hurairah mengatakan, aku di dalam prasangka hambaku dan aku bersamanya ketika dia menyebut aku. Apabila dia menyebut aku di dalam dirinya, enggak ada orang yang tahu, maka aku sebut juga dia di dalam diriku, kata Allah. Maknanya itu hubungan yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah saja yang tahu. Dia enggak mau kelihatan orang lain. Orang-orang dulu sampai ke gunung-gunung, ke goa-goa. Kenapa? Dia ingin menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia balik ke rumahnya. Habis ibadah malamnya dia pulang ke rumahnya. Balik lagi dengan anak istrinya. Tapi dia ada waktu-waktu khusus untuk dia menyendiri dengan Allah. Kata guru kita zaman sekarang enggak usah ke goa-goa. Ente jadiin kamar, ente pasang AC, ente ademin, enggak apa-apa. Anggap itu goa. Ente baca bacaan, ada ratib, ada al-haddad, ada al-attas, ada al-idrus, ada hizbun nawawi, ada hizbul syadzili. Ada wirid-wirid yang diajar, yang dirangkum oleh para ulama-ulama hebat, yang notabene para wali-wali besar Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita makan doang, kan kita ngamalin doang, susah kita. Orang-orang dulu hampir nyari tuh ke gunung-gunung, ke goa-goa untuk dapat makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita udah disusunin, digampangin, dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia menyebutku. Mudah-mudahan Allah sebut kita. Perkumpulan kita ini enggak keluar kecuali Allah ampunin dosa-dosa kita. Angumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukumul hasanah. Bangunlah kalian, kata Rasulullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, didatengin rahmat Allah yang terbesar dan ampunan Allah yang luar biasa. Allah katakan kepada malaikat, isyhadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, ini orang-orang yang berzikir kepadaku, aku telah ampuni mereka dan aku telah gantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala-pahala. Ini luar biasa. Makanya tadi nggak salah para ulama mengatakan majlis terkadang pahalanya luar biasa dari ibadah-ibadah kita sendirian. Karena ibadah kita ya tahu diri sendiri dia masing-masing. Apa sih sholat kita kadarnya? Baca Qur'annya kita gimana sih? Zikirnya kita gimana sih sendirian? Ya masih pikiran utang, masih pikiran sono, masih pikiran sini. Tapi ketika berkumpul, Allah nggak ngelihat satu wadah hati seseorang satu orang, tapi Allah lihat perkumpulannya. Asa bi barakatil jama' yahsul lil jam'il qabul. Mudah-mudahan karena perkumpulan Allah turunkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kabul itu munajat kita, doa kita tembus ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah permudah langkah kehidupan kita. Allah sampaikan kita di dalam hadratnya Allah, hadratnya Rasulullah, hadratnya para kekasih-kekasih Allah. Dengan perkumpulan kita di rumah Allah, perkumpulan kita untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا من عندك أفض علينا من فضلك انشر علينا من رحمتك أنزل علينا من بركاتك البسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf saya nggak bisa hadir sampai tuntas karena tadinya ada mungkin keburu ada murid saya di Matraman lagi mau akekahin anaknya. Saya ditunggu ada jam 12 dah. Tadinya jam setengah 11 mesti sono. Tapi alhamdulillah mulainya agak mundur sedikit. Saya dijanjiin jam 9, jam 10 baru naik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dapat kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.